Bolehkah desa adat melakukan pungutan atau pecingkreman kepada masyarakat asli ataupun pendatang dengan penentuan nominal berdasarkan keputusan yang tertuang dalam prarem atau hukum adat? Apakah dasar hukum adat kuat? Mari kita simak video dari pakar hukum Gede Pase Suardike. Di mana posisi hukum adat? Selalu dia katakan prarem awik-awik itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih di atasnya. Dia samakan dengan perwali. Kemudian terakhir saya baca di koran itu melanggar perda kabupaten. Ayo kita diskusi. Kalau kita belajar soal desa adat, hukum adat itu jangan disamakan dengan hierarki seperti itu. Jadi cara bacanya hukum adat itu begini. Dia adalah self government lokal dalam teorinya. Karena itu negara Republik Indonesia itu menaruh kesatuan hukum masyarakat hukum adat itu di konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itu dalam hierarki tata peraturan perundang-undangan itu yang tertinggi. Ditaruhlah di pasal 18B ayat 2. Ada 3 hal di situ yang diakui yang terkait dengan masyarakat hukum adat termasuk desa adat. 1, mengakui. Artinya dengan mengakui desa adat itu sah sebagai subjek hukum. Kedua, menghormati. Menghormati itu berarti apapun yang ada di desa adat itu dihormati oleh republik ini, oleh negara ini. Karena dia ada di Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, ini yang paling penting. Mengakui, menghormati hak-hak tradisional. Hak-hak tradisional itu termasuk awik-awik, itu hak tradisional. Karena itu, kalau menyamakan kemudian awik-awik dengan perwali, salah cara pandang. Pengakuan akan hukum adat ini terdapat dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, sehingga dapat disimpulkan desa adat diakui eksistensinya oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Jika diakui dan dihormati eksistensi atau keberadaan desa adat khususnya di Bali, manakala melakukan pungutan yang dinominalkan masih dapat dikatakan sah. Mari kita simak penjelasan mengenai pajak dan pungutan. Di Indonesia dikenal adanya pajak dan pungutan. Hal itu diatur dalam ketentuan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan pajak dan pungutan lain yang sifat memaksa diatur dengan undang-undang. Jadi sangat jelas konstitusi negara kita menyebutkan bahwa pungutan yang sifatnya memaksa harus berdasarkan pada undang-undang. Heffing atau pungutan adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang dan gunanya untuk membiayai kepentingan umum yang terdiri dari 1. Pajak yang sifatnya dipaksakan dan dalam pemungutan pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi atau balas jasa secara langsung. 2. Retribusi dapat dipaksakan secara ekonomis namun ada jasa timbal balik secara langsung kepada para pembayar retribusi. 3. Iuran atau sumbangan dapat dipaksakan secara ekonomis dan tidak ada jasa timbal balik secara langsung. Lebih lanjut atau tentang pungutan atau pengumpulan uang sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang, dan tetap prosedur pengumpulan uang pungutan sah dilakukan jika mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini menteri, gubernur, atau bupati wali kota. Kembali kepada permasalahan, apakah desa adat berwenang melakukan pungutan yang sifatnya memaksa? Memang tidak ada larangan desa adat membuat sebuah keputusan untuk memungut atau pecingkreman
kepada krama desa adat, baik krama asli maupun krama pendatang, serta pungutan terhadap usaha-usaha di wilayah desa adat yang besarannya ditentukan dan bersifat berkelanjutan. Hanya saja permasalahan akan muncul dalam penerapannya di lapangan. Ada saatnya hukum pidana akan memainkan perannya ketika saat petugas pungut atau petugas adat melakukan pungutan dengan cara memaksa atau sifatnya memaksa. Di saat ada warga yang keberatan untuk membayar pungutan atau pencingkraman dan tetap dipaksa oleh petugas pungut, maka disinilah tindak pidana terjadi. Dan jika sampai korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib, maka disinilah saber pungli akan memainkan perannya. Bagaimana menurut Anda?